Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali hari ini kita berjumpa. Kami akan membahas satu tema sesuai dengan pertanyaan teman-teman yang sering masuk di kolom komentar. Pertanyaan itu yakni apakah micin itu bisa digunakan sebagai alternatif pupuk. Nah, teman-teman, micin atau MSG, monosodium glutamat itu merupakan penyedap rasa yang mana di situ termasuk dalam asam amino non-esensial. Teman-teman, kegunaan dari micin ini sebagai penambah atau penyedap rasa pada makanan. Namun, ada juga yang menggunakan ini sebagai alternatif pada tanaman untuk menggantikan pupuk-pupuk kimia. Teman-teman, kalau kita mau perbandingkan dari harga micin ini dengan pupuk, pasti pupuk lebih murah harganya. Misalnya dia mau dibandingkan dengan pupuk kimia, urea ataupun ponska. Tentu harga micin ini akan lebih mahal kalau diukur masing-masing beratnya 1 kilo. Nah, kalau micin ini biasanya yang kita kenal itu kan merek Sasa atau merek Ajinomoto, ini banyak macam merek lah. Nah, namun ketika misalnya kita menggunakan ini pada dosis dan waktu yang tepat, micin ini bisa menjadi alternatif. Kenapa? Karena di dalam kandungan micin itu ataupun MSG itu ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada magnesium, ada sulfur, bahkan di mikronya juga ada. Di situ ada mangan, ada seng, unsur-unsur hara lah. Pokoknya yang semisalnya itu di mikro. Karena micin ataupun MSG ini itu dibuat dari tetes tebu. Jadi kebanyakan yang membuat micin ini itu dari tetes tebu atau ini dari pucuk-pucuk tebu yang diolah secara mekanisasi atau mesinisasi sehingga nanti terbentuklah micin itu. Jadi itu dari uap yang diambil lalu dibuat menjadi serbuk seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara atau metode penggunaan micin ini ketika kita mau menggunakan sebagai alternatif pupuk? Kalau misalnya tanaman padi ini kan tidak mungkin kita mau menggunakan 1 sak, 2 sak, atau sampai 3 sak memupuk micin pada sawah dalam luasan 1 hektar. Itu harganya kalau di Indonesia saat ini, micin itu per saknya isi 25 kilogram kurang lebih 400.000. Nah, artinya kalau kita mau menggunakan secara masif seperti menggunakan urea atau ponska, tentu harganya akan lebih mahal. Lalu bagaimana cara agar micin ini hemat tapi bisa bereaksi bagus pada tanaman padi? Teman-teman, kalau di konten-konten teman-teman itu ada yang membuat semacam cara ataupun edukasinya. Misalnya seperti ini, micin ini dijadikan bahan untuk menjadi bakteri fotosintesis. Bagaimana caranya? Diambil air 1 liter dimasukkan ke dalam botol, lalu ditambahkan micin sebanyak 3 sendok sampai 5 sendok, terus ditambahkan telur 2 biji paling banyak, lalu dikocok merata, disimpan di lahan terbuka yang terkena sinar matahari. Itu dalam kurun waktu 7 sampai dengan 10 hari dia akan berubah warna. Ada yang berubah warna menjadi merah, ada juga yang berubah warna menjadi hijau.
ini sama-sama bakteri fotosintesis, namun spesiesnya saja yang berbeda pada bakterinya itu. Nah, kalau dengan menggunakan metode itu pasti nanti akan hemat dalam penggunaan micinnya. Tapi kalau misalnya kita mau menyemprot langsung pada tanaman, kami menyarankan itu maksimal 5 sendok saja dalam satu tangkinya. Jadi misalnya teman-teman menggunakan pupuk organik, terus mau menambahkan micin, itu dalam satu tangkinya, baik ukuran 17 liter ataupun 20 liter, itu sebaiknya hanya menggunakan 5 sendok makan saja untuk satu tangki. Kenapa? Karena peruntukan dari MSG ini bukan untuk pupuk. Jadi tentu harus kita berikan takaran yang pas. Karena ketika dia berlebih, maka pasti padi itu akan rusak. Karena di situ di micin ini ada kandungan natrium juga. Nah, ini kalau misalnya terlalu over ke dalam tanah atau ke tanaman, ini bisa merusak atau membuat padi itu menjadi merah daunnya. Nah, ini teman-teman yang perlu kita ketahui, sehingga ketika kita mendapatkan informasi itu tidak langsung kita telan bulat-bulat. Karena apa? Tentu di setiap bahan ada efek sampingnya dan ada juga manfaatnya. Manfaatnya itu akan lebih dominan ketika dilakukan atau dikerjakan dengan dosis yang pas. Tetapi ketika itu misalnya berlebih, maka efeknya akan berdampak negatif. Seperti itu. Nah, itu teman-teman ulasan tentang bagaimana micin ini menjadi alternatif pupuk. Kalau misalnya mau menjadikannya sebagai bakteri fotosintesis, maka saya sudah jelaskan tahapannya. Kalaupun mau langsung disemprotkan pada tanaman, tentu dengan dosis. Misalnya saran dari kami cukup 5 sendok untuk satu tangkinya, disemprotkan merata dan tunggu hasil aplikasinya di 5 hari sampai 7 hari setelah penyemprotan tersebut. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.